Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mendengar lagi firman Kristus, Injil Kristus, Injil kabar baik, Injil damai sejahtera, Injil sukacita, ya, good news yang memberitakan tentang Kristus saja kita pandang dia begitu indah dari segala sisi. Kita tahu ya. Dan apa yang kita lihat dari Kristus, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Saudara, ini dalam kondisi dunia yang krisis kan, gelap. Saya bukan mau ulang-ulang itu, ya. Bahkan yang mengherankan, kita melihat orang-orang Kristen, ya, orang-orang Kristen. Bahkan kalau dalam perjalanan kehidupan kekristenan, orang-orang pendeta-pendeta bahkan ya, orang-orang yang menjabat di gereja ya, ada kawin cerai, ada anak-anaknya rusak, ada sampai akhir yang buruk ya. Saudara, kenapa gitu? Kenapa orang-orang Kristen ya, kita mendengar ya sekarang kalau setel TV, polisi tembak polisi di rumah polisi. Kristen, saudara, keluarga-keluarga Kristen, ya, remuk, kacau, mungkin mengalami yang hal yang nggak kebayang gitu ya, hancur, dihancurkan oleh iblis, bukan dari Tuhan, ya, bukan dari Tuhan sama sekali, ya. Mungkin tanpa sadar kekristenan, orang-orang Kristen itu menepis tangan Tuhan, tangan perlindungan Tuhan. Bukan Tuhan memberikan hal-hal yang buruk kepada anak-anaknya, nggak mungkin saudara, nggak mungkin. Tapi kalau orang-orang Kristen wrong believing gitu, salah percaya, ya wrong living. Nah saudara dan saya itu bisa mendengar, bisa memiliki iman Kristus, kasih karunia yang berlimpah-limpah, ya, kebenaran yang hadiah. Itu mujizat saudara, amazing grace. Sama-sama katakan amazing grace. Ya, hari ini kita mau dengar lagi dari pewahyuan yang luar biasa. Ya, bahasa Ibraninya tuh Hesed Ve'emet. Ya, Hesed Ve'emet. Hesed kasih karunia. Ve'emet. Emet itu kebenaran. Ya, truth. Kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran hadiah, kita tahu. Kasih karunia kita terima sedikit, bukan. Berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Kalau saudara sakit, saudara memerlukan apa? Memerlukan Yesus berefek kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kalau saudara mengalami krisis keuangan, tantangan keuangan, saudara memerlukan apa? Kasih karunia Hesed yang berlimpah-limpah. Ya, ve'emet dan kebenaran, kebenaran hadiah, bukan kebenaran kita, kebenaran Kristus udah dihadiahkan, kita terima. Saudara, ya, kita memiliki master key. Ya, kunci yang bisa membuka semua pintu. Karena itu begitu sederhana. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share, bagikan kabar baik ya, Injil Kristus, Injil damai sejahtera ini kepada semua orang, kepada dunia ini, ya. Nah, tadi kita lihat menepisnya bagaimana. Ada orang-orang, ya, tadi pastor menyampaikan, ya, suatu perumpamaan yang bagaimana raja sebenarnya memiliki belas kasihan ketika ada orang yang berhutang banyak, begitu banyak ya, anggap aja 1 miliar gitu. Karena dia minta belas kasihan, akhirnya raja berbelas kasihan, gambaran Yesus. Tuhan berbelas kasihan dan menghapus semua utangnya. Tetapi ketika dia keluar, ada sahabatnya atau temannya yang berhutang kepada dia mungkin hanya 100.000. Tetapi temannya juga minta belas kasihan kepadanya. Nanti bayar nanti. Tapi dia mencekik dan memasukkan ke penjara. Nah saudara, ini juga suatu yang dapat kita lihat. Ya, bagaimana
akhirnya raja itu mendengar bahwa orang itu tidak mau dia menerima belas kasihan, dia menerima pengampunan, dia menerima penghapusan hutang, tapi dia tidak menghapus utang orang lain. Nah, itu bagian dari apa? Menepis juga, menepis tangan Tuhan. Ya, jadi kalau waktu dia minta diberi belas kasihan. Ya, nah, karena saya membacakan aja mulai dari Matius 18 ini ya, ayat 34. Saudara, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saudara tangkap. Karena hari-hari ini iblis berusaha ya menghancurkan orang percaya, keluarganya, pernikahan, dan anak-anaknya kan. Tapi iblis nggak bisa menyentuh kita. Kita biji mata Tuhan. Ya, kita di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita. Karena itu kita nggak mau menepis perlindungan Tuhan atas kita dan keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Ya, di sini saya katakan, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, ya, tormentors, ya, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, tormentors itu artinya ya yang menyiksa. Jadi bukannya Tuhan itu directly atau secara langsung, oh, Tuhan yang kasih penyakit tuh, Tuhan marah tuh, dihukum. Bukan, saudara. Ya, ketika orang itu menepis, ya, tidak mau menerima, misalnya mendengar ya, kalau kita menerima banyak kasih, kita akan berbuat banyak kasih, gitu kan? Bagaimana, kenapa orang itu tidak bisa berbuat banyak kasih? Karena dia tidak mau menerima banyak kasih dari Tuhan. Paham? Ya, tidak mau menerima suplai Tuhan. Maunya, wah, kita harus lakukan sesuatu untuk Tuhan, kita untuk Tuhan, untuk Tuhan. Tapi nggak pandai menerima kasihnya Tuhan. Sehingga ya, tormentors itu Tuhan mengangkat tangan perlindungannya karena ditepis, ya. Jadi orang kepahitan, cancer, stres, ya, sistem kekebalan tubuhnya lemah karena marah sama orang, benci, sakit hati, ya. Nah, itu akhirnya kita mengerti, ya, kita bisa mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita menerima kelimpahan kasih karunia, kebenaran hadiah, kita menerima reign in life, berkuasa dalam hidup. Hal-hal yang baik, sama-sama katakan hal-hal yang baik. Sesederhana itu. Amin. Ya. Jadi bukannya, jadi intinya gini, terima kasih karunia yang berlimpah-limpah, ya, hesed, emet, kebenaran hadiah, ya, kebenaran hadiah, maka kita berkuasa dalam hidup. Ya, kita hari-hari ini Pastor Prince sampaikan bahwa kita ini seperti sudah setelah 7 tahun masa kelaparan di Mesir, zaman Yusuf, ya. Heavenly Joseph, Yesus sendiri, ya, gambaran Yesus. Dan kita adalah Benjamin generation. Sama-sama kan, saya adalah Benjamin generation. Ya, menerima 5 kali lipat berkat. Amin. Ya, dia membuka the storehouse, ya, pintu-pintu gudang-gudang persediaan. Yang mau katakan amin. Ya, jadi apapun yang Heavenly Joseph ini atau Yesus ini katakan, lakukan. Ya, seperti Firaun juga bilang itu. Nah, ini udah 7 tahun kelimpahan, masuk 7 tahun kelaparan. Buka, ya, gudang perbedanan. Apa yang Yusuf katakan, do it, dia bilang. Sederhana itu, saudara. Ya. Jadi kalau kita bilang kita nggak sanggup juga, kan kita diampuni tadi. Sebenarnya kita dengan mudah bisa mengampuni orang lain. Karena kita udah terima dulu, betul nggak? Ya, jadi seperti juga waktu di Kana kan, mereka kehabisan anggur. Jadi ini bicara rumah tangga, kehabisan yang manis, air anggurnya sudah susut, tinggal tawarnya aja. Kita bisa minta, Tuhan, kelimpahan kasih karunia buat pernikahan saya, buat keluarga saya. Air jadi anggur.
Ya, makanya Maria katakan apapun yang ia katakan, Yesus katakan, lakukan. Karena Yesus awalnya bilang, mau apa daripadaku ibu, waktuku belum tiba. Sudah jelas? Ya. Jadi pertama kita dengar ya bahwa kasih karunia itu berlimpah-limpah. Nanti kita teruskan ya. Sama-sama saudara katakan sama saya, Hesed, V emet ya. Hesed, V emet, biar ingat nih. Ini tema kita malam ini ya. Nah, waktu murid-murid Yesus sudah bangkit, murid-murid cari ikan semalam-malaman gak dapat. Sama juga Yesus bilang, tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kau mendapat. Ya, saya bacakan ya, Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Artinya apa saudara? Di tengah-tengah dunia yang sedang gelap, ya, krisis, menakutkan, pandemis, ya masih ada dikit-dikit perang, katanya Cina perang lagi, mau perang sama Taiwan. Ada saya dengar tadi negara di dekat-dekat Rusia juga ya mau ribut-ribut gitu. Nah, krisis keuangan, kelaparan. Saudara, sekali lagi kita ada kerajaan Allah yang mensuplai kita. Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Kita disuplai habis. Ya, cuman kita mendengar prinsip-prinsipnya dong. Ya, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Mau di sebelah kanan, mau di sebelah kiri. Orang udah semalam-semalaman puter-puter nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Tuhan bilang, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yes, 150 lebih, 158 apa ya? Ikan besar-besar. Saudara, segitu sederhananya. Ya, bagaimana kalau Tuhan memberkati, misalnya di dalam perjanjian lama. Kalau Tuhan bilang gak ada hujan, kalau di perjanjian lama kan bisa bilang, karena mereka nyembah berhala gak ada hujan. Yang gak ada anggur, gak ada gandum, gak ada anggur, gak ada minyak. Kering. Tapi kalau Tuhan berkati, ya, supply Tuhan lebih dari cukup pasti. Jadi harapkan lebih. Nanti kita dengar ya, bagaimana kalau kita mengharapkan kasih karunia berlimpah-limpah, kita mengharapkan lebih. Ya, kita mengharapkan gelas penuh itu baru bisa memberkati, ya, berlimpah. Jadi jangan terintimidasi dengan, ini diulang-ulang ya, jangan terintimidasi dengan misalnya perkataan orang, itu Injil kemakmuran tuh. Ya, kalau soal duit itu bagian kecil kata Pastor Pin ya. Kita juga percaya itu bukannya fokus kita. Kita kelimpahan roh, jiwa dan tubuh, termasuk materi. Ya, kita gospel of grace. Injil, bukan Injil kemakmuran. Betul, di dalamnya ada kemakmuran, ada kesehatan, ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada berkat keluarga, damai sejahtera, sukacita, perlindungan, proteksi. Tapi kita itu yang kita miliki. Ya. Jadi sambil juga diingatkan ya, kita nggak perlu. Jadi gini, apa yang saudara dengar dari gereja GCB ini ya, kan saya memberitakan Injil kasih karunia, semua supply Tuhan. Apa aja Pak Melki? Semua apa yang saudara butuhkan, saudara dan saya perlukan, semua Tuhan sediakan. Karena Dia berikan apa? Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita cuma-cuma bersama-sama dengan Dia? Segala sesuatu termasuk apa? Termasuk semua janji di perjanjian lama, di perjanjian baru, semua kerajaan Allah itu yang Tuhan sediakan di dalam kerajaannya menjadi milik kita. Apa yang Yesus punya, kita punya. Yang percaya katakan amin. Ya, tapi kalau ada orang bilang, oh nggak bisa, kesembuhan itu udah nggak ada. Atau, jangan percaya tuh. Kemakmuran harus kerja keras. Ya, bukannya kita
tidak percaya kerja, ya, kerja juga berkat kan. Tapi saudara tahu ya, harus jadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, stres. Bukan begitu. Ya, kita dengar rest. Kita dengar kemakmuran dari dalam. Sama-sama dengan kemakmuran dari dalam, ya. Oke. Nah, tapi saudara terima, ya, melangkah, press on. Ya, saya mulai juga dari 2 Raja-Raja 7 ayat 3 dan 4. Ya, bagaimana backgroundnya begini. Bagaimana Samaria itu dikurung, dikepung. Ya, mereka masuk benteng, dikepung oleh tentara Aram. Ya, jadi mereka lama-lama kelaparan kan, karena musuh di luar. Nah, bagaimana? Ya, ketika mereka nggak bisa menghadapi melangkah, Tuhan nggak membuat apa-apa. Tapi ketika ya mereka mendengar langkah orang percaya, makanya langkah orang anak Tuhan, ya, Elisa bilang gini, besok hari seperti ini, harga yang tadinya mahal-mahal, ya, inflasi jadi murah sekali. Ya, gandum, jelai gitu ya, jadi murah sekali. Ya, di situ ada perwira yang jaga kota bilang, biar Tuhan gue bisa buka tingkap-tingkap langit, masa hal itu bisa terjadi? Ya, itu orang tidak percaya kasih karunia Tuhan, tidak percaya kasih karunia dan kebenaran Hesed WMR. Ya, tapi kita mau baca kisah ini secara cepat ya, untuk background nih. Ya, boleh kita lihat. 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Nah, sekarang Tuhan pakai ekstrim. Bukan pakai tentara, bukan pakai orang sehat, 4 orang sakit kusta. Sakit kusta, orang yang sudah dibuang ya dari masyarakatnya. Berkata seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Terusin, ayat 3. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota. Kalau masuk ke kota, padahal di kota ada kelaparan, dia bilang. Jadi, ke kanan masuk, mati. Ke kiri masuk, mati. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita mati juga, katanya. Duduk-duduk, mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Jadi, mereka berpikir kalau mereka ke tentara Aram, masih ada kemungkinan 50-50 gitu ya. Oke, ya. Nah, di mata Tuhan, Tuhan tunggu satu orang Israel yang mau melangkah. Nah, satu orang ini ada 4 orang Israel yang sakit kusta. Ya, dan disitulah ketika orang Israel bergerak maju, pasukan malaikat yang udah siap maju, saudara. Ya, bergerak. Ya, sama aja. Ketika kita diam aja, nggak terjadi apa-apa. Tapi kita maju, minimal share good news ya, kabar baik. Kita share, kita perkatakan juga sama diri kita. Ya, jadi maksudnya kita berkatakan sama diri kita, oh, saya terpelihara sempurna. Tuhan Yesus datang supaya saya boleh hidup dan dengan segala kelimpahan. Saya adalah milik Kristus, keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Janji sumpah Tuhan kepada Abraham, Abraham diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Di tengah-tengah, dikurung nih dunia nih, dikurung dengan kelaparan. Ya, puji Tuhan, kita di negara kita keadaannya masih surplus beras, ya minyak, bensin naik atau gas. Tapi kita masih bisa makan 10.000 perak, 20.000 perak masih bisa. Tapi di beberapa negara benar-benar bangkrut, saudara. Ya, jadi tapi ada orang yang nggak percaya kan? Kalau kita udah tahu ceritanya, yang tadi saya cerita perwira, ya, dia mati di tengah-tengah transformasi, perubahan. Ya, jadi ketika orang kusta itu maju, ya, Tuhan membuat ayat 6 ya, saya bacakan ayat 6 nih.
dari 2 Raja-Raja 7 tadi. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Kemudian mereka kabur aja gitu. Dan meninggalkan semua perbekalan mereka. Kan mereka lainnya mengurung Israel. Jadi 4 orang kusta itu makan sampai kenyang. Kemudian mereka mikir, aduh kita udah kenyang gini, kalau kita nggak kasih tahu orang Israel yang di kota, keterlaluan ya, kita nggak enak gitu ya. Akhirnya mereka kasih tahu. Nah, perwira yang nggak percaya diinjak-injak, saudara, mati karena dia nggak percaya. Jadi itu yang nggak percaya mati di tengah-tengah transformasi yang sedang terjadi. Saudara percaya nggak bahwa ketika iblis di dunia ini, kita kan hidup di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Sama-sama katakan, saya ada di dunia ini, tapi warga negara saya warga negara surga. Kita disuplai dari surga. Itu yang kita percaya. Amin. Yang nggak mau percaya atau salah percaya mati di tengah-tengah transformasi yang seperti itu. Jadi saudara, kita harus melihat ketika iblis melakukan hal-hal yang sangat buruk, Tuhan melakukan hal yang sebaliknya, saudara. Ya, saudara, bukan, ya tadi Pastor Ben juga sampaikan ya, bukan kita nggak boleh, kalau yang sakit ya nggak boleh ke dokter, nggak boleh makan obat, bukan. Ya, karena dokter atau obat itu di pihak yang sama kan, untuk menghadapi penyakit. Dan jangan dikaitkan dengan nggak punya iman, begitu. Jangan dikaitkan dengan iman. Walaupun masing-masing iman percaya itu kan tergantung latihannya. Seperti otot dikatakan. Kalau sering dipakai, ya dia tambah kuat, betul. Ya, karena itu ketika menghadapi perkara apapun, ya tetap percaya the right thing, hal-hal yang benar. Ketika kena beberapa bulan yang lalu positif COVID, ya tetap percaya Kristus kesehatan saya, Kristus kekuatan saya. Tetap aja kekeh gitu. Jadi di tengah-tengah periode itu juga kita latihan iman aja. Kristus kesehatan saya, Kristus kekuatan saya. Wah, enggak loh, udah kena COVID, nanti paru-parunya begini, jangan gini-gini, nanti kondisinya buruk. Enggak, 120% lebih sehat, lebih kuat dari sebelum sakit. Saudara, kita selalu menang banyak. Hari Jumat kan kita dengar, di tengah-tengah krisis, Yochebed, mamanya Musa, tidak takut kepada ancaman Firaun, tetapi dia beriman. Buktinya apa? Dia simpen tuh Musa 3 bulan. Dan kemudian dia taruh Musa di bahtera buatan dia. Ya. Buatan dia ditaruh di Sungai Nil, di mana bayi-bayi yang lain ngambang karena dibunuh oleh Firaun. Malah Musa menang banyak. Ibunya dapat gaji karena putri Firaun menemukan Musa dan mengangkatnya menjadi anak. Musa dididik, dibiayai menjadi anak-anak pangeran oleh Firaun yang membunuh dia. Saudara, tangkap sesuatu, tangkap ya. Jadi terus pakai iman kita. Ya, iman Kristus sebenarnya, otot-otot itu dilatih dalam keadaan apapun. Amin. Ya, kalau di Perjanjian Lama kita tahu, nggak ada hujan, nggak ada gandum, nggak ada anggur, atau nggak ada minyak. Yang kita dengar apa? Jangan rusakkan. Amin. Ya. Sekali lagi, Hesed Emet. Ya. Kasih karunia dan kebenaran. Nah, kita masuk ya. Ini tadi baru pendahuluannya. 2 Korintus 9 ayat 8. Perhatikan ya. Kita mulai dengan ini. Ya, kalau kita nggak dikhotbahkan lewat gitu aja, saudara.
Kalau saudara dan saya nggak pernah dengar hal-hal seperti ini, kasih karunia lewat juga kita nggak lihat, saudara. Nah itulah yang menyedihkan kalau saya nggak percaya, kesembuhan ilahi udah nggak ada, itu mah zaman dulu. Saya nggak percaya tuh bahasa roh tuh misalnya. Saya nggak percaya ini, nggak percaya itu. Saudara, dari dulu saya bilang sama gereja ya, sama jemaat, kalau saudara belum ngerti, mendingan jangan tolak dulu. Ya taruh aja dulu, keep aja dulu. Nanti suatu waktu, oh ini maksudnya. Tapi kalau saudara udah tolak, saudara bilang, nggak bener tuh, dibuang-buangin gitu. Mana ada sih dimudahkan lagi, dibuang-buangin, ya. Hui, Injil kemakmuran tuh ngajarin nggak bener tuh. Jadi orang Kristen nanti berharap jadi makmur, jadi kaya. Nggak bener tuh ngajarin itu tuh, nanti ujung-ujungnya lu dimintain duit. Saudara, kalau main dibuang-buang, buang mah gampang, saya selalu bilang sama istri saya. Taruh aja dulu, nanti mungkin berguna. Ya, amin. Ayat 8, ini luar biasa. Kita baca ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu. Saya baca dulu ya, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Yang pertama, Tuhan itu able, Tuhan itu sanggup, dikatakan apa? Melimpahkan kasih karunia. Jadi kita menerima apa? Kelimpahan kasih karunia, ya. Tuhan itu dikatakan tadi empower, ya, memiliki dynamite power untuk segala kasih karunia. Sama-sama katakan segala kasih karunia. Jadi all grace nih. All grace itu mencakup apa? Senantiasa berkecukupan. Yang kedua, kecukupan itu apa? Always sufficient in all things. Berkecukupan in all things, saudara. Anything, everything gitu. Segala sesuatu, ya iyalah, segala sesuatu. Jadi saya mau dong kalau Tuhan bilang gini, Tuhan sanggup melimpahkan segala, all grace, supaya saya berkecukupan all. All sama all lagi ya. Praktek dong. Bersikap positif. Saya kan bilang, kita kan lagi bicarakan tentang keluarga, tentang anak-anak. Ya kenapa nggak ngomong? Hubungan suami istri saya kelimpahan kasih karunia. Saya terima. Tuhan sanggup kok. Ya tapi kita tuh udah tua, kita tuh begini. Misalnya kata, ya dokter udah bilang gitu. Ya hari Jumat kita dengar ya. Ya Firaun juga udah vonis. Pokoknya anak-anak Yahudi mati semua, umur 2 tahun ke bawah, saya bunuh semua, saya buang ke Nil. Ya dia boleh ngomong begitu. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Amin. Ya, dan tadi tuh kan, Allah sanggup tuh, God is able, sekarang saudara. Able to make all grace abound. Ya, bukan hanya sedikit, abound, berlimpah. Amin. Ya, yang ketiga apa? Ini yang membuat kita yakin ya, malah berkelebihan di dalam pelbagai good works. Tuh, tadi katakan ya, berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi kalau kita penuh, kita bisa melimpah gitu. Sama-sama kan, kalau saya penuh, baru bisa berlimpah, kelebihan. Ya, kita bisa mengasihi karena kita menerima kasih. Kita bisa menjadi berkat karena kita kelimpahan kemakmuran keuangan misalnya. Saya mau bilang praktek. Jelas ya? Jadi jelas kalau saya bilang berkelebihan sekali kebajikan. Siapa bilang kasih karunia beracun? Kasih karunia yang berkelimpahan itu overdosis,
Ada yang bilang gitu soalnya. Bilang overdosis, hyper grace katanya. Siapa bilang beracun? Bahkan kita berkelebihan di dalam berbagai good works. Menjadi berkat dimanapun ya. Every good work, setiap lagi. Sama-sama katakan segala. Semua yang baik. Ya, 3 Yohanes 1 ayat 2 katakan, ya, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, kata Yohanes. Ya, saya mohon, saya minta, ya, bagaimana, bukan pakai semoga kalau bahasa Inggrisnya, engkau may prosper in all things. Jadi keadaan luar kita prosper. All things, sama-sama dengan all, segala sesuatu. Ketubuh dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu juga tuh. Yang di luar sehat, yang di dalam sehat. Sama seperti apa? Kita udah belajar ya, sama nih sejajar. Yang di dalamnya apa? Jiwamu baik-baik saja, prosper, jiwa kita prosper, inner prosper lebih dulu. Jadi inner prosper dari mana? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita percaya kelimpahan kasih karunia. Ya, kebenaran hadiah, kebenaran anugerah tuh, anugerah kebenaran kan, kebenaran hadiah, gift of righteousness. Simpel saudara. Luar biasa ya saudara. Terus ya kita dengar pawayan yang luar biasa. Ya, maka kita selalu dikatakan selalu, sama-sama sekali, selalu, always. Ya, berkecukupan di dalam all things. Roh, jiwa, tubuh. Begitu tadi ya, berkecukupan. Jadi gini, kalau ada filsuf bilang, oh kita harus seperti gelas kosong selalu, sehingga kita penuh. Kita itu bukan gelas kosong, kita itu gelas penuh baru bisa meluap. Amin. Tuhan curahkan tadi. Tuhan sanggup melimpahkan, mencurahkan, pouring out gitu ya. Melimpahkan, mencurahkan, kasih karunia berlimpah-limpah. Ini yang kita terima. Ini yang kita dengar gitu. Sama-sama kata ini yang saya dengar. Ya, dari kasih karunia demi kasih karunia, sama-sama katakan. Coba baca Yohanes 1 ayat 16. 17 ya, 16 dulu saya baca ya. Karena dari kepenuhannya, kepenuhan siapa? Kepenuhan Yesus. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia habis kepake, ada datang lagi. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada gambarnya nggak? Tuh, kasih karunia. Kasih karunia. Kasih karunia. Gelombang-gelombang laut yang nggak pernah berhenti. Ya, kasih karunia demi kasih karunia. Itu yang kita dengar. Ya, karena kasih karunia adalah buat for everything, anything, apapun, buat segala. Bahkan setiap stage dari hidup kita, setiap tahap hidup kita. Bahkan anak-anak kita, waktu bayi, kita punya kasih karunia. Waktu mereka bayi, waktu mereka anak-anak, kita punya kasih karunia. Waktu mereka anak-anak, waktu mereka remaja, waktu mereka pemuda, dan seterusnya. Ada kasih karunia demi kasih karunia. Setiap level hidupan kita, Tuhan sediakan kelimpahan kasih karunia. Datang lagi, datang lagi. Sekali lagi, Hesed, Ve'emet. Hesed, Ve'emet. Jadi, ayat 17-nya nih ya. Dengar. Ini kita sering dengar nih kalau di New Creation Church. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Berjarak. Karena diberikan melalui hamba Musa. Saudara bisa terima, misalnya saya kirim ke Pak Budi misalnya. Kirim lewat Gojek. Makanan. Tapi saya nggak ada. Ya, saya kirim, pesen. Nyampe. Si abang Gojek atau si abang Grab. Tetapi
kasih karunia dan kebenaran. Nah, hesed ve'emet, datang. Ya, came singular tuh. Nah, jadi ada orang bilang, iya tuh kan, kasih karunia, ada kebenaran, kasih karunia, kebenaran. Saudara, seolah-olah diadu gitu. Bukan, saudara. Ya, bukan perpisahannya antara kasih karunia dan kebenaran, bukan. Seolah, oh kasih karunia yang lembut-lembut, yang baik-baik. Kebenaran tuh yang kuat-kuat, yang hukum-hukum. Bukan, saudara. Kasih karunia dan kebenaran itu satu. Makanya came singular. Dalam bahasa Yunani juga kata kerja singular. Satu, datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus ya pribadi satu. Yang menjadi perpisahan adalah antara hukum Taurat dan Yesus Kristus itu. Kasih karunia dan kebenaran itu. Hesed ve'emet. Paham? Itu yang menjadi dua ujung yang terpisah. Kalau saudara di bawah kasih karunia mengharapkan kembali ke hukum Taurat, jatuh dari ketinggian. Makanya kita melihat bagaimana orang-orang Kristen dibunuhin sama Firaun, sama iblis. Pak, Bapak jangan sombong, Pak. Sebenarnya bukan sombong, saya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya merendahkan diri di bawah kasih karunia. Saya menempatkan diri di bawah damai sejahtera Kristus. Karena itu kita perkatakan, saya di dalam Yesus. Ya tapi kalau berdosa, keluar. Gak bisa. Saya jatuh juga jatuh di dalam bahtera. Tapi saya gak mau jatuh. Itu juga kasih karunia. Tuhan, saya gak sanggup, tapi Engkau sanggup. Tuhan yang mengubah dari dalam. Saudara mulai paham kan? Begitu luar biasa, saudara. Kita teruskan. Ya, supaya semakin paham. Ya, bahwa bagaimana kasih karunia itu mengalirkan kehidupan, ya. Hesed ve'emet. Ya, hesed kasih karunia, grace and truth. Ya, grace and truth di satu sisi. Ya, seperti dikatakan roti mentega, buttered bread. Bukan, kalau dipisah-pisah bukan buttered bread. Ya kalau kita mah roti keju gitu. Ya roti keju ya itu. Tapi kalau roti keju masih bisa ya. Kalau buttered bread ya roti mentega itu udah jadi kesatuan itu. Amin. Ya, kita lihat bagaimana hesed ve'emet, ya. Bagaimana Tuhan Daud ketika dia mendengar Saul, mertuanya, dan Yonatan, saudara dari istrinya ya, saudara ipar ya, itu akhirnya mati dan mayatnya digantung, dihinakan, ya, dipermalukan, digantung mayatnya di tembok-tembok. Bagaimana oleh orang-orang Yabes Gilead, ya, pengikut Saul, pada mereka menurunkan mayat itu dan menguburkannya. Ketika Daud mendengar itu, perhatikan saudara ya. Nah, ini kita lihat ya, ketika kita menerima kelimpahan kasih karunia, ada sama-sama katakan, kelimpahan kasih karunia dan emet, ya, emet itu kebenaran hadiah tadi, truth, ya, grace and truth, kasih karunia dan kebenaran hadiah ini kita terima, kita terus praktekkan praktekkan dalam kehidupan kita praktekkan di dalam setiap aspek area hidup kita. Saudara lagi menghadapi tantangan penyakit, saudara bilang kasih karunia untuk tubuhku ini. Penyakit, saya kutuki kamu mati dari tubuh ini. Bukan saya yang mati, engkau yang mati. Ya, saudara menerima something good, ya, satu hal-hal yang baik. Kan tadi kita udah dengar ya, hal-hal yang baik. Sama-sama katakan. Nah, ayat 5, 2 Samuel 2 ayat 5. Saya bacakan ya ceritanya ya. Maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu. Saudara bilang tuh ya. Jadi ada berkat. Sama-sama kata ada berkat oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Ya, saya mau cuma bilang pertama diberkati. Kenapa? 6, ya, sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya. Nah ini Ibrani bilang hesed ve'emet.
Tuhan menunjukkan kasih dan setianya. Yang tadi datang melalui Yesus ya, pribadi Yesus. Aku pun akan berbuat kebaikan. Diberkati dia buat kebaikan. Jadi something good, hal-hal yang baik yang datang kepada saudara. Dan saya, amin, yang sama kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Nah, jadi lihat ya, ketika orang-orang, bahkan ya, orang Gilead, bukan orang Israel nih, melakukan hal itu, karena Daud itu mengasihi Yonatan, mengasihi juga Saul, ya, walaupun dia mengejar-ngejar Daud, membunuh, ya, something good, karena keluar dari Hesed Ve'emet. Nah, gimana waktu kisah Yakub di dalam Kejadian 32 ayat 9 sampai 10. Ya, kita tahu Yakub lari dari rumah ayahnya karena diambil hak kesulungan Esau yang mau bunuh dia akhirnya. Cuman bawa modal tongkat sama baju yang dia pakai. Ya, kemudian dia pulang. Dia katakan gini kepada Esau ya, akhirnya dia ketemu. Saya singkat aja ceritanya nih ya. Cuman saya mau kasih tahu bahwa Hesed Ve'emet membawa kebaikan, bahkan kekayaan. Lihat ya, ya Allah nenek moyangku Abraham, Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, ya, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, aku akan berbuat baik kepadamu. Ya, lihat ya, aku berbuat baik. Jadi Hesed Ve'emet, kasih karunia berlimpah-limpah, dan kebenaran hadiah itu memberikan apa? Good things, ya, hal-hal baik. Ayat 10, sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan. Ya, sama nih ya. Hesed itu kasih karunia. Ya, diterjemah Hesed Ve'emet, kesetiaan, truth itu diterjemahkan kesetiaan. Hesed Ve'emet, yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Lihat ya, dia terima apa? Dia menerima kebaikan Tuhan. Sebab aku membawa hanya tongkatku, modalnya cuma tongkat, waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ya, dia mempunyai 12 anak, 2 istri, belum lagi selir. Ya, pulang dengan kekayaan. Saudara, ketika ada ledakan kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah yang di dalam kehidupan saudara, kemiskinan lewat, saudara. Hal-hal yang buruk lewat, nggak ada lagi. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, kalau pakai Roma 5 ayat 17, reign in life, berkuasa dalam hidup. Itulah sebabnya, saudara. Itulah sebabnya. Ya, katakan saya terima Hesed Ve'emet. Ya, ada kemakmuran. Ya, mengikuti. Ada hal-hal yang baik terjadi pada kita dan keluarga kita. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia. Tuh ya. Kita nggak mau. Hesed Ve'emet. Ini bahasa yang ini W ya. Kalau Pastor tadi W-E. Ya, emet. Meninggalkan engkau. Jangan sampai jatuh dari kasih karunia. Mengharapkan kebenaran hukum Taurat. Jangan sampai tangan kita menepis kelimpahan kasih karunia. Kalungkanlah itu pada lehermu. Kalungkan. Kadang-kadang masker saya suka lupa. Kalau pakai masker, masukin kantong, lagi makan-makan, nggak tahu jatuh, lagi mau ke toilet, jatuh atau apa. Masker saya mana ya? Aduh, mau pulang nggak bisa punya masker. Nah, lama-lama saya gantungin aja jadi kalung. Kan ada kalungnya. Jadi kalaupun lupa, dia ngegantung di sini. Ada terus. Bahkan tuliskanlah itu pada loh hatimu.
diukir dalam loh hati kita. Hesed, vehemet, itu kemakmuran kita, itu kekayaan kita, itu perlindungan kita. Semua itu adalah kesembuhan kita, pribadi Yesus. Sama-sama kan pribadi Yesus. Ayat 4 bilang apa nih keuntungannya? Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan di pandangan Allah serta manusia. Ya, mendapat kasih karunia di hadapan pandangan Allah di pandangan manusia. Ya, artinya apa? Dia terhormat. Amin. Ya, kita expose diri kita, keluarga kita pada kasih karunia Yesus ini. Expose. Expose itu artinya apa? Apapun lah yang saudara hadapi. Tantangan apapun. Kecil mau gede, saudara ngomong aja. Kemarin kaki saya lari-lari ketarik. Ya, nggak bisa lari, tapi saya ngomong aja gitu. Betis Yesus di sorga nggak sakit, betis saya nggak sakit. Ya, kaki saya sembuh dengan kekuatan 120%, lebih kuat dari sebelum sakit. Pak, kalau nggak terjadi gimana? Nah itu pakai bimbang sih. Orang suruh bilang kelimpahan kasih karunia nggak usah ditepis-tepis tangan Tuhan. Nih, bujangnya Abraham, Kejadian 24 ayat 12. Jadi banyak ceritanya, saudara. Lalu berkatalah ia, Tuhan, ini bujangnya Abraham ya. Bujangnya Abraham disuruh Abraham untuk cari istri buat Ishak, anaknya. Tapi nggak mau di orang Kanaan. Suruh balik ke kampungnya Abraham. Tuhan, Yahweh, ya Elohim, Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu. Hesed, vehemet, kepada Tuanku Abraham. Abraham itu bapak orang beriman. Bapak Abraham itu hidup di dalam dispensasi waktu kasih karunia. Sama seperti kita. Makanya kita memiliki berkat Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Dia juga nggak tahu yang mana nih istri buat Ishak, anak tuannya. 27, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya. Hesed, vehemet, dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. 27, udah ya. Jadi menuntun dia kepada keberhasilan. Kenapa kita nggak mau? Ketika kita berjalan, kita bisnis, kita berusaha, Tuhan, kelimpahan kasih karunia untuk jualan rumah saya misalnya, dan kebenaran, hadiah saya terima daripadamu. Ya, kita mulai praktek, saudara. Amin. Ya, dan percayalah, ya, ketika hesed vehemet muncul di dalam kita sukses besar. Ya, kita mendapat ledakan kasih karunia itu di dalam kehidupan kita, termanifestasi. Amin. Ya, jadi ini tuh kesuksesan yang dihadapi bujangnya Abraham itu Kara, kan kita tahu ya. Dia ada tempat yang tepat di waktu yang tepat. Amin. Ya, dia apa yang dia doakan, dia dapat pada tempat-tempat di waktu yang tepat. Saudara, hidup di bawah kasih karunia itu, ya, menerima semua suplai Tuhan yang Tuhan Yesus sudah bayar. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, jadi kalau pun iblis merakalkan jahat, Tuhan merakalkan jadi kebaikan. Di tengah dunia yang gelap gulita begini, ya sudah terang. Semuanya kebalikan apa yang iblis buat deh. Amin. Kita selalu untung besar, untung banyak, menang banyak di dalam Yesus. Nah, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah kenal Yesus, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bukan kebetulan saudara mendengar rekaman ini. Saudara boleh ikuti saya berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara.
Ikuti ya, berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga adalah rumah saya. Dan saya anak yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Hesed Emet, bahasa Ibraninya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya saudara, saudara diberkati, luar biasa ya. Kita menerima kelimpahan kasih karunia. Apapun yang saudara hadapi, saudara punya master key, ya, punya kunci master untuk membuka semua pintu-pintu yang tertutup. Haleluya, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni. Kita pasti berbuah banyak. Ya, kita dibersihkan, kita juga diseka oleh kain lenan halus yang putih bersih, supaya kita segar, perjalanan hidup kita segar, kita nggak lagi terbebani oleh debu-debu, ya, beban berat di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita terima sendiri dari Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan, saya terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Saudara, ini saudara terima kelimpahan kasih karunia itu, ya, kebenaran ini, kebenaran hadiah ini. Ya, kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Kan dipisahkan tuh, tubuh Tuhan ditikam, diremukan dulu ya, diremukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam ya dengan tombak, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus semua. Continue berkelanjutan terus menerus. Ya, dicambuk, tulang-tulangnya tersingkap. Dia memikul sakit kita, penyakit kita. Oleh bilurnya kita telah sembuh. Yang percaya katakan amin. Ya, dibakar. Ya, semua putus tuh. Kutuk-kutuk dari Adam, ya, semua kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk apa aja, murka, penghukuman, marah atau yang harus ditimpakan kepada kita diserap semua oleh Yesus. Kita hanya bersandar, ya, bersandar pada dadanya Yesus, kasihnya. Ya, sehingga kita berkata, sebagaimana Engkau di surga Yesus, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Dan bukan itu aja, Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi. Kita satu dengan Kristus, ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos, dan setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Satu, kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, yang sudah putus tuh kutuk ya, gandum yang terbaik dari si butter dan madu dari gunung batu. Amin. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, tubuh sehat. Amin. Ya, semua penyakit, semua kelemahan harus minggat dari tubuh Kristus. Tidak boleh ada lagi. Kita kutuki semua virus. Yang mati dia, ya, yang tidak baik pergi. Ya, bahkan seluruh kehidupan kita penuh kemuliaan, radiat. Aja kita radiat, ya, Shekinah glory. Nah, sudah makan? Tuhan katakan, ini cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Tuhan yang ngomong, ya, segala dosa kita sudah dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan.
selama-lamanya. Continue, berkelanjutan kita di bawah air terjun darah Yesus. Terus menerus ada di bawah air terjun darah Yesus. Ya, kebenaran hadiah nih. Tuhan melupakan dosa-dosa dan kesalahan kita. Nggak diingat lagi. Tidak diinput. Sehingga tidak ada penghukuman. Haleluya. Yang ada apa? Warisan. Ya, saya adalah kebenaran Allah dan Kristus. Kita mewarisi Kanaan. Tanah yang flow, mengalir susu dan madu. Kemakmuran. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Yang kita nggak bangun, yang kita nggak isi. Tuhan yang bangun, Tuhan yang isi buat kita. Sumur, mata air, danau, di gunung, di lembah, sungai. Ya, air itu adalah sumber-sumber finansial. Kemakmuran finansial yang kita nggak gali. Tapi kita memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Bisnis-bisnis, ya, kebun-kebun punya orang Israel. Nggak dia yang tanam, tapi dia yang makan buahnya. Kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus. Dalam bejana tanah liat ini, kita yang punya. Ya, gandum, jelai, kita makan. Firman Tuhan bilang, tidak perlu berhemat. Haleluya, sudah dibayar oleh darah. Ya, kita mewarisi berkat Abraham, mewarisi dunia ini. Berkat Abraham dimultiplikasi lagi. Sehingga kita jadi berkat. Kita terima tuh kelimpahan kasih karunia. Ya, berkat-berkat Shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Berkat-berkat panen raya besar, hujan manifestasi berkat berlimpah dari apa? Dari latter rain. Ini waktunya latter rain. Kita terima berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani tuh. In heavenly places, di alam surgawi. Kita percaya, kita terima juga. Golden oil dari golden pipe, siap aspek area kehidupan kita. Jangan saudara ragukan, terima. Karisma, karunia roh. Ya, itu berkat anak sulung tuh, warisan anak sulung, karunia roh, karisma. Saudara terima, jangan ditolak. Sudah dibayar. Itu kasih karunia yang luar biasa untuk kebaikan kita. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo mengucap syukur saudara.